pencalonan Giring itu sebagai gimmick yang kebablasan dan hanya bermodal popularitas. Jujur aja kalau saya boleh cerita ke belakang bahwa saya adalah saksi mata bagaimana negara ini, bagaimana beberapa tahun belakangan ini ada beberapa orang yang menggunakan politik. Gila, ada orang yang selalu kayak menganggap sebelah mata dan menyepelekan yang lainnya. Menurut saya itu sudah bagian dari hidup saya sih, sis. Kenapa serius banget pengen jadi presiden dari Republik Indonesia ini? Kegagalan bukan akhir dari segalanya, kesuksesan juga tidak selalu ada selamanya. Suka duka silih berganti, tapi keyakinan dan kemauan untuk terus melangkah itu yang harus dimiliki. Nah, di Zero to Hero hari ini saya bersama dengan bakal calon presiden 2024 Giring Ganesha. Halo sis, terima kasih lo udah datang ke sini lo. Wow, sama-sama. Kayaknya kamu sebagai tamu termasuk yang paling pertama nih ke ruang ketua umum PLT Partai Solidaritas Indonesia. Oh iya, serius. Iya. Emang biasanya belum ada yang ke tempat ini? Kalau public figure seperti kamu belum. Wow, kehormatan. Seneng. The honor is ours and mine. No, thank you. Tapi bakal calon presiden 2024, Giring. Setiap kali saya ketemu Giring ya, itu selalu yang difokuskan berbeda nih. Saya ingat banget pertama kali ketemu waktu itu di Metro TV, saya ngundang Giring ke acara saya, waktu itu fokusnya lagi Niji. Yes. Lalu Itu sama Aisyah Jasmina masalah ya? Waktu itu sama Cynthia kan? Betul, bahas tentang keluarga. Family, yes. Terus terakhir kali ketemu juga di acaranya GDP Venture, waktu itu year end party. Itu lagi fokusnya startup. Bisnis. Hari ini ketemu lagi. Wow, udah bakal calon presiden 2024. Oke. Balehonya ada di mana-mana. Alhamdulillah. Aku juga sempat WA. Terima kasih. Mau di depan rumah juga ada, di jalan tol juga ada, di mana-mana juga ada. Dan saya yakin pasti udah banyak nih yang tanya, kenapa sih pengen jadi calon presiden, kenapa terjun ke politik dan seterusnya. Tapi sebelum dibahas itu, saya mendingan tanya komentar Giring tentang orang yang mengomentari Giring menjadi bakal calon presiden. Boleh ya? Boleh dong. Oke, karena ini bervariasi nih. Oke, saya baca dulu nih. Ada yang bilang bahwa ini adalah gimmick politik. Oke, Ernest Prakasa bilang pencalonan Giring itu sebagai gimmick yang kebablasan dan hanya bermodal popularitas. Gimana komentarnya? Pada dasarnya kita hidup di negara demokrasi, jadi kita terbuka lah ya dengan kritikan dan lain-lain, masukan yang lainnya sih. Jadi masukan dari Bro Ernest ya kita dengar di partai dan saya pribadi juga dengar. Tapi yakinlah bahwa ini kan bukan gimmick lah. Gimmick itu ketika kalau di atas panggung saya pakai light stick, saya gini-gini, itu gimmick lah. Atau ketika di atas panggung kita digantung, wah itu gimmick. Tapi sesuatu yang memiliki tanggung jawab yang besar ini kayaknya kalau gimmick saya menjadi orang yang sangat tidak bertanggung jawab gitu. Iya kan, memainkan kepercayaan orang, memainkan dukungan orang kan menurut saya itu bukan, pada dasarnya itu bukan saya gitu. Oke. Ya menurut saya ini bukan gimmick lah. Memang saya akan maju sebagai calon presiden Republik Indonesia di 2024. Oke, bukan hanya untuk pemberitaan biar viral di mana-mana dan sharingnya ratingnya naik. Itu kan kalau rating naik kalau di TV ya sis. This is real ya. This is real karena saya merasa bahwa negara ini udah memberikan begitu banyak pada saya dan karir saya ya. Dan apalagi keluarga saya gitu. Jadi menurut saya it's time for me to give back. Udah saatnya saya memberikan balik kepada negara saya. Gitu. Oke. Lalu ada juga yang bilang mimpi di siang bolong. Nah, ini aku bacain komentar persisnya ya. Oke, jadi jangan cuma sekadar karena masih muda terus menganggap cocok sebagai capres mewakili anak muda.
Ya anak muda kan juga harus pakai otak, akal, punya rasa juga. Nggak harus anak muda pilih anak muda. Tapi boleh sih mimpi di siang bolong. Yang penting buktikan dulu kalau partai beres atau enggak. Nah ini kata Pak Hensat alias Hendri Satrio, pendiri lembaga survei dari Kedai Kopi. Nah gimana tuh dibilang mimpi di tengah siang bolong? Kayak dulu Abraham Lincoln juga ketika dia masih kecil dia juga punya mimpi untuk menghapuskan perbudakan di Amerika Serikat gitu. Pak Jokowi juga pasti suatu hari bangun pagi, tiba-tiba dia punya mimpi, dia malamnya bermimpi besar ingin menjadi wali kota Solo, habis itu jadi presiden mungkin. Dan menurut saya Mary Riana juga, sis juga pasti punya mimpi besar dong, iya kan. Dan setiap orang punya mimpinya masing-masing. Saya percaya di ruangan ini juga semuanya punya mimpinya masing-masing gitu. Kalau saya yakin bahwa saya punya mimpi besar itu dan saya akan kejar dengan kerja keras. Dan bila ada orang yang selalu kayak menganggap sebelah mata dan menyepelekan yang lainnya, menurut saya itu sudah bagian dari hidup saya sih sis. Bayangin dulu waktu di Niji juga awal-awal juga kan semua kayak siapa sih ini rambut kribo gini-gini ya kan. Tapi kan saya punya mimpi besar gitu, punya mimpi besar pengen karya saya dikenal dan dihargai gitu. Habis itu begitu bikin startup ya kan, begitu membangun industri e-sport, meyakini semua orang gitu bahwa ini ada industri loh, industri nontonin orang main video game gitu dan bertanding main video game. Setiap hari meyakini dan akhirnya alhamdulillah sekarang industri sport juga sudah membesar gitu. Ya sama aja seperti ini gitu. Kalau misalnya saya punya mimpi, saya sudah biasa gitu dibilangin ini itu A B C D E, tapi nggak tahu kenapa saya adalah orang yang selalu cuek kali ya. Yeah. Saya punya determinasi yang tinggi dan saya siap bekerja keras itu untuk meraih mimpi itu gitu. Iya. Setuju banget. Jadi sebenarnya kalau kita bicara tentang mimpi ya, maksudnya thank you for reminding, maksudnya bro Giri, aku panggilnya sekarang bro. Ya Mary Riana juga bermula dari sebuah mimpi sih, memang iya. Karena kan ya mimpi adalah kunci. Betul. Kayak lirik siapa ya? Iya kayak liriknya seseorang ya. Ya mimpi adalah harapan dan memang ya kalau buat saya pribadi sih, jadi saya yang curhat. Tapi please. Siapa dengerin? Tapi memang setiap kali kita punya mimpi itu pasti akan ada orang-orang yang menertawakan, yang yang bilang mimpi jangan ketinggian gitu. Tapi kan it's all start with a dream. Yep. Mimpi boleh-boleh aja ya asalkan bukan hanya mimpi doang ya. Kita punya plan, kita punya rencana, punya strategi gitu untuk bisa membuat mimpi itu menjadi kenyataan. Agree. Okay. So it's fine ya, biarin aja ada yang bilang mimpi di pasti bolong. Sis Mary juga dulu pasti digituin juga awal-awal ya nggak? Ya nggak tahu mungkin bukan sama netizen, cuman sama orang-orang yang mungkin terdekat ya sis gitu kan. Betul. Tapi kan ya udah kita jalanin gitu. Pada ujung-ujungnya kan yang menjalani hidup ini kan ya kita sendiri. Ya. Ya. Oke. Jadi mimpi boleh-boleh aja, tapi tunggu sebentar lagi kita akan kasih buktinya. Yep. Bukan hanya janji, itu tapi yang bukti. paling penting. Itu yang paling penting. Oke, ada lagi komentar yang berikutnya. Ini mereka tuh menggunakan lirik-lirik dari Niji dan ditujukan kembali gitu ke Giring. Jadi kayak tadi kan mimpi di tengah siang bolong lah. Terus ada juga yang bilang berdisko di masa pandemik. Nah ini kata dari Wakil Ketua Komisi 4 DPR, Pak Daniel Johan. Mengutip lirik lagu Giring saat masih bergabung di Niji. Disco Lazy Time gitu kan judulnya ya. Tapi Pak Daniel menyebut Giring sedang berdisko di masa pandemi yang sunyi ini. Berdisko di masa pandemi yang sunyi. Apanya yang sunyi maksudnya? Maksudnya apa ya? Ya mungkin karena masa pandemi ini kan banyak yang sunyi, nggak terlalu ada movement. Jadi mumpung lagi sepi, belum ada yang berani untuk maju ke depan untuk mengofficialkan jadi bakal calon presiden. Ya udah kalau gitu mendingan yang duluan aja deh. Kalau aku lihatnya seperti ini sis. Justru di tengah pandemi ini saya bangga menjadi bagian dari anak muda di Partai Solidaritas Indonesia karena saya rasa bahwa Partai Solidaritas Indonesia itu lebih dari sebuah partai tapi adalah gerakan anak muda. Sis bisa lihat sendiri bahwa kita itu hampir setiap hari bergerak terus membantu masyarakat, baik dari petani sampai ojol. Itu semua bisa dibilang karena dari semua pengurus memang mengambil peran masing-masing. Contohnya Sis Grace, ketua umum kita. Yeah. Sis ketua umum kita tercinta itu waktu itu sempat di bulan Ramadan setiap hari memasak untuk 50 orang untuk dibagikan, untuk membuat nasi bungkus dan dibagikan ke 50
orang miskin yang benar-benar di jalanan dan yang lainnya. Terus saya pribadi bersama istri saya waktu itu sempat ngamen solidaritas. Kita berhasil mengumpulkan ya hampir 200 juta untuk kita belikan APD. Dan di situ mungkin akhirnya semua pengurus PSI merasa bahwa saatnya anak muda memang mengambil peran yang besar dalam membantu masyarakat di tengah pandemi ini gitu. Bukannya berdisko ya. Terus abis itu kalau yang kita ngelihat bahwa kita belajar banget dari pemilihan umum 2019 bahwa ternyata untuk memperkenalkan sebuah partai itu membutuhkan waktu yang sangat panjang ya. Waktu itu kenapa PSI belum diberikan kesempatan, menurut kita setelah mengecek ke dalam introspeksi dan kita melakukan beberapa research, karena ternyata PSI sudah terlalu sibuk mengurusi verifikasi administratif, yang waktu itu memang sistem membuat partai baru sangat sulit untuk bisa bersaing. Akhirnya kita tersisa cuma waktu sedikit untuk berkampanye kan. Nah akhirnya pelajaran itu kita terima nih, bagaimana nanti di 2024 untuk mengusung calon presiden kayaknya nggak bisa di 2023. Harus dari sekarang, dari 2020 investmentnya gitu. Kalau bisa dari sekarang kenapa nunggu nanti gitu kan. Iya. Karena juga butuh waktu kan buat sosialisasi. Iya. Panjang. Banyak. Tapi biar fair ya, nggak banyak juga yang bukan hanya semuanya mengomentarin dan pesimis ya, tapi ada juga yang mendukung. Alhamdulillah. Ada juga yang mendukung. Nah, ini salah satunya ada dari Iwan Fals. Dia bilang tak lihat-lihat, tak cermati, tak rasa-rasa, kayaknya pantas juga. Asal serius, sisa waktu 4 tahun cukuplah untuk itu, Nerdfist katanya. Cukup ya, berarti punya waktu, asalkan serius katanya. Ya serius lah sis, nggak mungkin nggak serius sis. Kenapa serius banget pengen jadi presiden dari Republik Indonesia ini? Ketika dari PSI memberikan saya kesempatan ini, menurut saya ini adalah kesempatan yang adalah kesempatan besar gitu kalau menurut saya ya. Karena jujur aja kalau saya boleh cerita ke belakang bahwa saya adalah saksi mata bagaimana negara ini, bagaimana beberapa tahun belakangan ini ada beberapa orang yang menggunakan politik dengan baik yang akhirnya membuat begitu banyak orang jadi lebih sejahtera. Contohnya paling simpel ya saya dulu kalau aku lagi traveling gitu kan, misal lagi tour dari hopping dari satu kota ke kota lain misalnya naik pesawat gitu. Dulu awal-awal tur belum ada bandara sebanyak ini. Jadi pasti 3 bulan gak pulang naik bis. Iya kan? Tiba-tiba udah mulai bandara di mana-mana, jalur penerbangan banyak. Akhirnya sekarang bisa pulang pergi 24 jam gitu. Jadi nyampe, nginep, manggung besok subuhnya balik lagi atau ke kota yang lain. Dan kita ngelihat dari pembangunan, misalnya kita ambil paling contoh adalah bagaimana politik dipakai untuk pembangunan. Misalnya tiba-tiba dulu, misalnya kita cerita dulu, bandara nggak ada yang bisa menyaingi Bandara Soekarno-Hatta. Sekarang semua bandara, bahkan ada beberapa bandara yang jauh lebih bagus daripada Bandara Soekarno-Hatta, iya kan? Terus habis itu dari misalnya kita dari bandara, terus tiba-tiba dari kota ke kota yang lain, ngelihat yang tadinya nggak ada apa-apa, tiba-tiba sekarang begitu balik lagi, daya beli masyarakat yang meningkat, habis itu juga kita bisa lihat banyak mall yang dibangun. Kalau kita lihat dari sosial media juga kreativitas tidak hanya fokus di Jakarta, tapi hampir di seluruh Indonesia anak-anak muda sekarang sudah mulai berkreasi, jadi entrepreneur dan yang lainnya. Kita lihat juga dalam waktu beberapa tahun ini bisnis dan startup berkembang. Berarti kan bisa kita lihat semuanya bergerak menuju jalan yang benar gitu kan. Itu apa? Ketika politik digunakan untuk tujuan yang mulia. Gitu kan. Oleh karena itu kalau saya menjadi, ya saya akan menggunakan politik untuk tujuan-tujuan yang mulia juga gitu. Pembangunan sumber daya alam, kesejahteraan, kesehatan, habis itu juga kebudayaan dan yang lainnya. Pendidikan. Iya, pasti pendidikan. Kan? Juga pembangunan sumber daya alam kan. Tapi memang benar sumber daya manusia. Betul. Karena kan 16 tahun saya di Singapura, baru back for good ke Indonesia itu tahun 2014. Dan memang keliling kan, maksudnya kayak kita kalau memberikan seminar, motivasi, atau kalau misalnya Mas Giring manggung, itu kan pasti kan kita ke daerah-daerah. Dan itu bisa benar banget yang kayak tadi Bro Giri bilang, bandara itu saya bisa benar-benar melihat yang tadinya bandaranya nggak ada itu cuma landasan, sekarang bahkan bisa bagus banget dan itu terstandarisasi ya. Bahkan waktu itu ketika bandara di Jakarta aja belum direnovasi, yang di Kuala Namu, yang di Medan udah jauh lebih bagus. Udah ada keretanya kan dari mall ke Kuala Namu kan. Betul, iya. So it shows that Indonesia is growing. Memang ada pertumbuhan ya, dan ada perbaikan gitu, dan perbaikannya pun juga cepat dan nyata gitu. Dan bukan hanya di kota-kota besar aja tapi di seluruh Indonesia.
gitu. Karena Sis Mary, kita yakin bahwa harus lebih banyak lagi anak muda yang masuk ke kursi di DPR, DPRD, di eksekutif. Karena ya kita yang paling merasakan gitu loh. Kita sih nggak ngomongin gagal sih, kita ngomongin tidak diberikan kesempatan. Tidak diberikan. Rasanya bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi,